dan area sini adalah area Sebaja namanya, area Sebaja. Ini di kaki Gunung Tiong Kandang, di area Sangku. Jadi kami dari Sangku Senajuk memiliki lahan atau hutan yang disebut Kompok Parenean P. Baja. Jadi di sini ceritanya dulu ada kisah tentang P. Baja. Dan di sini dibuat pantak atau patungnya. Cuma sayang patungnya sudah hilang, sudah dicuri orang. Tetapi masih dihormati orang dengan cara beremah di sini. Jadi ini ada bekas beremah tahun lalu. Cerita P. Baja ini belum ada tertulis, dan cerita P. Baja hanya kita dengar dari orang tua. Alkisah dari cerita P. Baja ini saya bertanya dengan orang tua kami, ya, ining kami, yaitu Ining Rasi. Jadi saya bertanya kemarin ceritanya P. Baja yang sekarang kami nyebutnya AP atau nenek, kakek. Jadi kakek, persis kami nyebutnya sekarang AP atau kakek, tapi dulu namanya Sebaja. Sebaja ini anak orang Sangku, kemudian diangkat oleh orang Tabak, suku Tabak. Lalu Sebaja ini memiliki kekuatan, kalau dia main itu selalu menang. Lalu diolok kawannya, kalau dia itu anak angkat, anak pungut dan lain-lain. Akhirnya karena malu, dia cari orang tuanya. Akhirnya pulang dia ke Sangku dan ketemu dengan orang tuanya. Sayang ceritanya orang tuanya tidak diketahui namanya. Lalu terjadilah balas dendam Sebaja ini dengan kawan-kawannya yang di Tabak tadi. Kemudian akhirnya orang Tabak menyerang. Kemudian Sebaja membuat jebakan di sini. Membuat jebakan, batu-batu besar digantung untuk menghalau musuh, yaitu dari Tabak tadi. Kemudian setelah orang Tabak nyerang, orang tuanya yang tidak mati, orang tua angkatnya, tetapi yang lain habis mati dengan batu-batu, dia sendiri yang melawannya. Jadi akal Sebaja ini dia gantung batu-batu, kemudian setelah rombongan pasukan datang dia potong batunya, kemudian batu jatuh, lalu berguling batunya, kemudian menimpa orang-orang di situ dan pasukan itu mati, hanya dilawan oleh dia sendiri. Dan itu cerita P. Baja, sehingga di bawah ini sebutannya Simaring, artinya batu yang berguling-guling itu Simaring. Lalu di sebelah sananya itu ada tempat namanya benteng, karena itu benteng pertahanan dia. Jadi untuk melawan orang ramai itu hanya Sebaja seorang, ya, Sebaja seorang, tanpa dibantu oleh orang lain, tanpa dibantu orang tuanya. Singkat cerita, Sebaja ini menjadi orang yang kuat, orang yang punya akal, orang yang cerdas, dan Sebaja ini akhirnya berumah di sini di kaki Gunung Tiong Kandang atau di area hutan ini, hutan Sebaja. Tapi ketika dia berumah, dan disinilah tempatnya, rumahnya raib atau hilang. Kira rumahnya raib atau hilang, ada yang mendapat mimpi bahwa dirikanlah pantak atau patung untuk dia. Akhirnya orang dirikan, cuma sayangnya patung itu sudah hilang. Dan di sini tempatnya memang bersih. Masih patung yang lama masih. Patung yang lama. Nyanang yandai. Masih ada patung lagi. Itu patung yang lama, dan kita tidak tahu kemana patung itu atau pantaknya. Dan di sinilah tempat Sebaja. Dan di hutan sini kami sedang cari durian, dan area ini adalah area parenean kami, P. Baja parenean kami. Jadi duriannya banyak, siapa yang nanam saya juga tidak tahu siapa yang nanam, tapi intinya dalam satu hari itu ada 1000-an buah jatuh itu ada, karena pohonnya saya tidak tahu jumlahnya, tidak dihitung, ratusan sampai ribuan. Tapi di area Sebaja saja sudah banyak kaki Gunung Tiong Kandang, belum lagi namanya Kompok Ayak, kemudian banyak lagi namanya. Tapi untuk area Sebaja, dan di sebelah sana adalah air yang kami minum untuk konsumsi wilayah kampung, itu ada riam sampai riam kajak, namanya riam palok, riam kapuy. Jadi ada riam-riam, tapi tidak untuk tempat wisata, karena kalau jadi tempat wisata bakal kotor.
bagus tempatnya, tetapi tidak direkomendasikan. Kami tidak merekomendasikan, kami orang Sangku Senajuk tidak merekomendasikan untuk jadi tempat wisata karena airnya itu digunakan untuk air minum. Jadi itu hutannya masih dijaga karena ini adalah hutan perenean, tidak boleh ditebang, tidak boleh beladang, dan durian tidak boleh dipanjat, hanya boleh dijatuh nyantu kata kami, hanya boleh diambil yang jatuh. Kemudian yang boleh mengambilnya adalah cucu dari perenean ini, dan hanya sebagian, tidak semua. Jadi perenean itu sudah pandai orang menyebutnya bahwa ini kegunanya. Oke, begitu. Ini adalah parang ciri khas Bima Sangku. Kepalanya terbuat dari bambu, parangnya biasa karena banyak di pasaran, tetapi sarangnya ciri khas Sangku, dan ini saya yakin tidak ada di tempat lain pakai bambu, tapi bak dan tangan. Ya, cukup sekian dulu. Ini perkenalan kami dari Putra Sangku Senajuk tentang hal yang ada di Sangku